Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Masih semangat? Pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Penasaran? Cek result. Ya, perubahan wujud benda. Sebelum membahas perubahan wujud benda, saya pengen tahu dulu, kira-kira ada berapa sih wujud benda itu? Ya betul, ada 3. Memang berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Nah, benda dikatakan benda padat jika bentuk dan besarnya selalu tetap, menempati ruang, mempunyai massa dan berat, dapat disentuh dan dilihat, serta memiliki volume yang tetap. Siapa yang tahu contohnya? Ya betul, ada batu, ada penghapus, ada penggaris, ada meja, ada kursi, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair. Apa itu benda cair? Benda dikatakan benda cair jika bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Misalnya, kalian membuat susu di gelas, kemudian kalian menuangkan susu itu di mangkuk. Bagaimana kira-kira bentuk susunya? Ya benar, bentuk susunya seperti mangkuk. Nah, ciri selanjutnya adalah benda cair memiliki isi yang tetap, dapat dilihat dan disentuh. Contoh benda cair ada air, minyak, kecap, oli, dan lain-lain. Yang ketiga, benda gas. Ciri-ciri benda gas yaitu mengisi seluruh ruang yang ditempati, misalnya kalian meniup balon. Nah, di dalam balon itu ada gas. Gas itu mengisi seluruh ruangan balon tersebut. Ciri yang kedua yaitu benda gas bentuknya tidak tetap, seperti benda cair, yaitu mengikuti tempatnya. Ciri yang ketiga yaitu benda gas tidak bisa disentuh, hanya bisa dirasakan. Coba deh kalian tiup tangan kalian, apakah udara yang keluar dapat kalian lihat? Tentu tidak, tapi kalian bisa merasakannya kan? Setelah kalian tahu tentang beberapa ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas, selanjutnya kita akan beralih pada pokok materi, yaitu perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud? Ya, perubahan wujud terjadi karena suatu benda dipanaskan atau didinginkan dengan suhu tertentu. Perubahan wujud benda dapat bersifat sementara atau tidak sementara, dan dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan zat baru. Setidaknya ada 6 perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang pertama, membeku. Ya, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, yaitu dengan cara mendinginkannya ke titik beku. Contoh, saya mempunyai isi plastik air, kemudian saya menaruhnya ke freezer. Beberapa hari kemudian, isi plastik air itu berubah menjadi es batu atau bisa dikatakan membeku. Perubahan wujud yang kedua yaitu mencair. Benda dikatakan mencair jika wujud asalnya adalah benda padat, kemudian dipanaskan atau dinaikkan suhunya dan berubah menjadi cair. Contohnya, kalian membeli es krim dan menaruhnya di meja beberapa jam. Apa yang terjadi pada es krim tersebut? Ya, pastilah mencair. Nah, itu es krim yang mencair adalah contoh dari perubahan wujud benda yaitu mencair. Ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Penguapan terjadi apabila suatu benda itu dipanaskan atau dinaikkan suhunya. Contoh, kira-kira apakah kalian pernah memperhatikan ibu kalian saat masak air? Jika pancinya tidak ditutup atau saat tutup pancinya dibuka, pasti kalau airnya sudah mendidih di atas panci itu akan mengeluarkan uap. Ya, seperti itulah menguap.
perubahan dari cair menjadi gas. Yang keempat ada mengembun. Kebalikan dari menguap, mengembun adalah perubahan benda dari gas menjadi cair. Mengembun terjadi karena paparan energi panas pada benda tersebut. Contohnya, ibu kalian memasak air, tapi kali ini pancinya tertutup. Coba deh kalian perhatikan bagian dalam tutup pancinya, pasti akan ada butiran-butiran airnya kan? Itulah mengembun, yaitu uap dari air yang mendidih berubah menjadi air. Yang kelima ada menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Agar menyublim terjadi maka memerlukan energi panas. Contoh, jika kita menaruh kapur barus di lemari beberapa minggu kemudian, kapur barus itu akan mengecil atau bahkan hilang. Bukan karena dimakan tikus ya, tapi karena kapur barus itu berubah menjadi gas. Perubahan wujud benda yang terakhir ada mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Kristalisasi terjadi karena pelepasan energi panas suatu benda. Contohnya yaitu salju. Salju terjadi karena uap air di udara mengkristal, kemudian berubah menjadi salju. Bagaimana? Sudah paham kan? Nggak apa-apa kalau belum paham, akan saya sertakan kesimpulannya di sini. Berikut adalah kesimpulannya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.